akan mulai seminarnya. Dan tadi belum mulai tuh Pak? Belum. Udah datanya udah dimulai ya. Oke ya. Nah, kita sudah bahas ini Bapak Ibu. Kita akan bahas untuk bagaimana untuk tetap semangat. Di sini tentu saja Anda ingin menjadi orang-orang yang semangat. Setuju? Pernah nggak Anda disuruh teman atau orang, ayo kamu harus semangat? Pernah? Atasan atau siapapun begitu. Tapi pernah bingung nggak caranya semangat bagaimana? Galau. Ya. Ini contoh sederhana. Kita simulasikan. Saya tanya kepada Anda. Ayo harus semangat, ya, saya minta kepada Anda. Ayo harus semangat, Anda tanya balik ke saya. Caranya, gitu. Boleh ya? Ayo harus semangat. Ayo semangat. Bapak Ibu juga ini salah satu kasus. Pernah nggak disuruh gini? Mikir dong. Begini ya. Pernah bingung nggak caranya? Pernah? Ayo, Anda tanya balik ke saya ya caranya gitu ya. 1, 2, 3. Mikir dong. Ayo, mikir. Yang lebih ekstrim lagi Bapak Ibu yang ini. Pakai otak dong. Nah, pernah bingung nggak caranya pakai otak gimana? Ayo, pakai otak dong. Oke, ternyata semua ada caranya. Semua ada. Caranya supaya kita semangat, bagaimana cara berpikir, bagaimana caranya menggunakan otak, menggunakan apa? Semua ada caranya, tapi hari ini kita nggak akan bahas yang menggunakan otak bagaimana. Kita bahas satu, bagaimana untuk semangat. Setuju? Sip? Ini ada videonya Bapak Ibu. It's a dream. I'm on top of the world. Ini film sedih loh Bapak Ibu. Semangat, tetap apa? Banyak orang yang ketika kena masalah kejepit, aduh mati aku. Tapi kalau tikus tadi ketika kejepit dia tetap ternyata ada caranya. Ada apanya? Siapa yang mau tahu caranya? Katakan saya. Nah, caranya tetap semangat Bapak Ibu ternyata ada dalam kata semangat itu sendiri. Nah ini ya. Bagaimana strategi untuk semangat dalam kondisi apapun? Ternyata ada dalam kata semangat itu sendiri. Singkatan, keren banget ya. Asis. Jadi yang pertama self talk. Yang pertama apa? Self talk. SE-nya self talk. MAN-nya apa? MAN-nya adalah maknai positif setiap kejadian. Maknai positif setiap kejadian. Kejepit Anda anggap apa? Ya. Nah, berikutnya GA-nya adalah gerakan. GA-nya adalah apa? Gerakan. Tadi kita sudah praktek sebagian, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Setuju? Setuju. Nah, berikutnya Bapak Ibu, T-nya adalah apa? T-nya adalah Tuhan. T-nya adalah apa? Tuhan. Oke, kita review. SE-nya apa? Self-talk. MAN-nya? Maknai positif dan kejadian. GA-nya? Gerakan. T-nya? Tuhan. Sudah dihafal ya? Jadi bisa Anda praktekkan langsung. Oke, ternyata yang pertama dulu kita akan bahas mengubah self-talk. Mengubah apa? Self-talk. Nah, setiap manusia sering bicara dengan dirinya sendiri. Kepalanya terus berputar, betul? Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang pernah bicara dengan dirinya sendiri? Pernah? Siapa yang pernah bicara dengan diri sendiri? Tolong angkat tangan.
Siapa yang belum pernah bicara dengan dirinya sendiri? Siapa yang dari tadi angkat tangan? Belum angkat tangan, tolong angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya. Pak, yang di ujung sana belum pernah bicara dengan diri sendiri, belum pernah melakukan self talk. Ya. Ketika saya tanya tadi, siapa yang pernah bicara dengan diri sendiri? Mungkin dia ngomong dengan diri sendiri. Saya belum pernah ngomong dengan diri saya sendiri. Itu lagi ngomong dengan diri sendiri. Oke, itu setiap orang biasanya melakukan self talk, ya atau ya? Ya, entah keluar kata-katanya, entah dalam hati doang, ya atau ya? Semuanya keluar, Bapak Ibu. Nah ternyata saya hari ini saya bagi jadi 3. Saya bagi jadi berapa? 3. Self talk ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama mengubah pertanyaan. Mengubah apa? Pertanyaan. Kalau disingkat PKL, apa Bapak Ibu? P-nya adalah pertanyaan, K-nya adalah kata-kata, K-nya adalah apa? Kata-kata, dan L-nya adalah lagu. L-nya adalah apa? Pedagang kaki 5, PKL. Udah diingat? Oke ya, lanjut. Nah Bapak Ibu, ubah pertanyaan. Setiap orang pasti sering bertanya tentang apapun ke dirinya sendiri. Tergantung respon pertanyaan Anda seperti apa. Jadi begini, otak manusia ada 2 cara kerja. Ada berapa cara kerja? 2. Bukan otak manusia ada 2, oke? 1 Bapak Ibu ya, cuma cara kerjanya ada 2. Yang pertama otak sadar. Otak apa? Sadar. Yang kedua otak bawah sadar. Otak apa? Singkat sekali. Nah, otak sadar adalah pengaruhnya dalam hidup kita 12%. Berapa persen? 12. Otak bawah sadar pengaruhnya 88%. Berapa persen? Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda tanyakan setiap hari? Bawah sadar Anda bicara seperti apa? Kalau negatif, hati-hati. Sesuatu yang diulang masuk dalam bawah sadar. Sesuatu yang diulang masuk dalam bawah sadar. Contohnya begini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau hidup kita lebih sukses, kita harus memanfaatkan kerja otak bawah sadar kita loh, 88%. Kalau kita hanya pakai otak sadar, pengaruhnya hanya 12%. Nah, ibaratnya otak bawah sadar tuh yang 88% ini. Ibaratnya seperti botol ini, Bapak Ibu. Kalau dituangin air bisa nggak kalau masih ada tutupnya? Nggak bisa. Kalau kita mau keluarkan bisa nggak kalau masih ada tutupnya? Nggak bisa. Caranya gimana? Dibuka, dicelupin, gitu ya. Dibuka, Bapak Ibu. Ketika dibuka kita minum. Alasan haus, gitu ya. Nah, ternyata itu cara kerjanya. Pertanyaan saya, cara bukanya gimana? Pakai tangan. Bukan botolnya, otak kita, oke? Hari ini kita akan belajar. Ada 4 cara. Ada berapa cara? Ada 4 cara bagaimana untuk memanfaatkan otak bawah sadar kita. Yang pertama, dalam pengulangan. Dengan apa? Sesuatu yang diulang akan masuk ke dalam bawah. Maksud saya hari ini saya tanpa berpikir pun sudah bisa bicara seperti ini, bisa bicara seperti ini, Bapak Ibu. Tanpa mikir mau ngomong, Bapak Ibu mau 5 hari juga bisa, Bapak Ibu. Karena udah sering saya ulang, udah sering saya apa? Sudah di bawah sadar, Bapak Ibu. Jadi ingatannya sudah bukan di otak saya lagi. Di bibir. Udah bypass, Bapak Ibu, nggak pakai otak, Bapak Ibu. Nah, ternyata setiap kita juga begitu. Kalau pertama kali kita belajar sesuatu, belajar naik mobil, belajar naik motor, kita pertama kali apa yang terjadi? Bingung, pakai otak bawah, pakai otak sadar pertama kali. Ketika pegang setirnya, nanti ganti giginya gimana? Maju mundur kena, betul? Bingung. Tapi ketika kita ulang terus lama-lama jadi biasa. Udah itu bahasanya muscle memory, bahasa keren. Memorinya udah di tangan. Jadi sambil nelpon juga bisa, betul? Ya, sambil jualan juga bisa, betul? Tapi hilang. Sambil SMS sambil apa? Tapi jangan, ini don't try this at home. Tapi banyak orang yang sebetulnya sambil SMS sambil telepon bisa. Karena apa? Sudah bawah sadar. Udah bawah sadar. Yang pertama dengan pengulangan. Dengan apa? Yang kedua, Bapak Ibu, sesuatu emosional terus masuk dalam bawah sadar. Sesuatu emosional cukup 1 kali masuk dalam bawah sadar, Bapak Ibu. Kalau yang positif jadi program sukses, kalau yang negatif jadi trauma. Jadi apa? Ada pernah dengar ada akut ini, ular, akut pocong. Kalau misalnya ganteng namanya John Martin, ada dengar? Yang mirip saya mukanya. Dia takut banci, Bapak Ibu. Karena ada satu kejadian yang emosional 1 kali tes jadi traumanya dia. Itu tetap bisa dihapus, ya, tetap bisa diterapi. Lanjut? Kita ulang. Yang pertama pengulangan, yang kedua emosional, cukup sekali. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga kalau Anda pernah dengar istilah hipnosis, pernah dengar? Terus yang keempat fokus. Yang keempat apa? Fokus. Hipnosis berarti dalam keadaan setengah tidur, dihipnotis, dibisikin, Bapak Ibu, itu masuk ke dalam bawah sadar. Itu salah satunya ya. Tatap mata saya.
Dalam hitungan ketiga, Anda akan tertidur. Ya, itu ya. Ketika tidur dibisikin sesuatu masuk dalam bawah. Jadi yang paling sederhana aja deh, kita pakai pengulangan. Pakai apa? Kita udah dapat ini. Ya, nanti Anda baca setiap hari diulang, setuju? Supaya masuk dalam bawah sadar. Ini udah kita rancang kata-katanya bagus sekali supaya Anda lebih semangat, lebih sukses lagi. Sip? Diulang Bapak Ibu. Dari hari ke hari, saya akan mencapai prestasi-prestasi gemilang dan menjadi pribadi sukses, bahagia dan mempesona. Sip? Bagus? Oke aja kita simpan dulu. Jadi ini nanti PR-nya diulang Bapak Ibu. Ketika diulang masuk dalam bawah sadar. Contoh paling sederhana Bapak Ibu. Ini contoh berikutnya Bapak Ibu. Bawah sadar itu keren sekali. Ada pernah nggak? Saya yakin setiap hari ada dari rumah ke kantor, rumah ke kantor, rumah ke kantor. Betul? Atau dulu waktu kuliah rumah, kos kampus, kos kampus. Betul? Atau rumah. Misalkan dari rumah ke kantor, rumah ke kantor diulang setiap hari. Lama-lama jadi bawah sadar. Pernah nggak ketika Anda dari kantor mau pulang ke rumah, Anda sebetulnya mau mampir ke apotek atau mau mampir kemana, tapi pernah harusnya belok kiri ke apoteknya, tapi Anda keterusan. Pernah nggak? Sering? Itu bawah sadarnya yang bekerja, ya. Jadi sesuatu yang diulang itu bawah sadar. Nah, kalau bawah sadar ini kita bisa otomatis enak sekali. Sip? Pertanyaan saya kembali dari bawah sadar kita kembali ke sini. Ubah pertanyaan. Ubah apa? Setiap hari apa yang Anda tanyakan ketika kena kejadian tertentu? Kenapa? Contoh, banyak orang salah bertanya. Ketika salah bertanya jawabannya, kenapa aku begini? Aku stres. Wah, aku begini. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya pernah seminar di Jakarta, di daerah Mayoran. Di daerah mana? Ada satu orang, pertanyaan yang sering Anda ulang apa dalam kepala Anda, dalam hati Anda? Setiap hari nanya, Bapak Ibu, karena dia takut. Setiap hari nanyanya begini, nanti saya dipecat nggak ya? Saya dipecat nggak ya? Oh, saya mau. Pertanyaan yang salah jawabannya negatif semua pertanyaannya. Jawabannya negatif, betul? Jadi jangan fokus pada masalah. Ikuti kata-kata saya. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada solusi. Setuju? Yang paling sederhana begini. Misalkan Anda mau kurus. Mau? Jangan tanya pertanyaan negatif. Kalau mau kurus tanyanya begini. Kenapa sih aku gemuk terus? Jawabannya apa? Kamu sih makan terus. Kamu sih malas olahraga. Emosinya gimana? Negatif atau positif? Negatif. Bapak Ibu malah gak olahraga, malah malas beli, Bapak Ibu malas stres. Ya atau ya? Harusnya pertanyaannya dirubah. Ikuti kata-kata saya. Gimana caranya? Supaya saya bisa kurus. Dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara yang apa? Menyenangkan. Setuju? Ternyata bisa. Semua ada caranya. Saya kasih sebuah ilustrasi, sebuah cerita, boleh? Ada sebuah jasa diet. Jasa diet ini sangat-sangat terkenal, pasang iklan di koran. Contohnya ada seorang klien, dia nelfon ke jasa diet tadi. Pak, saya baca iklan di tempat Bapak, katanya bisa menguruskan badannya. Oh bisa Pak, ini iklannya betul Pak, seminggu 5 kilo Pak turunnya. Oh bisa Pak, bahkan bisa sampai 15 kilo Pak. Yang 15 kilo itu cuma program kita yang paling biasa Pak. Ada program yang lebih keren lagi. Keren sekali. Saya coba dong yang seminggu 5 kilo. Oke, besok ya Pak ya, nanti kita akan mulai programnya besok di rumah Bapak. Besok paginya si Bapak tadi lagi santai di rumah, tiba-tiba ada bunyi ting tong. Ketika dia buka pintu, ceklek. Oh, dia cantik kok. Larinya juga cepat. Ada tulisannya di badannya. Kamu pegang aku jadi milikmu. Langsung cewek ini mulai lari Bapak Ibu. Wah, si Bapak tadi juga mulai lari ngejar Bapak Ibu. Wah, larinya kencang banget ceweknya Bapak. Dalam 1 minggu turun 5 kilo Bapak Ibu. Bagus? Menyenangkan caranya ya.